Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya. Kalau tadi ulumul Quran, sekarang kita dapat lagi melanjutkan pembelajaran kita di dalam pelajaran Qawaidul Fiqhiyah ya, yang mana Qawaidul Fiqhiyah ini kita telah sampai pada kaidah keberapa? Ya, lihat sekarang telah sampai kepada kaidah 24 ya. Ya, kita 24 udah, berarti kita sekarang masuk ke 25 ya kan? Kita sekarang udah sampai ke kepada kaidah yang ke-25. Udah berapa orang yang masuk? Tiga orang ya. Oke, nggak apa-apa, 3 orang. Kita langsung saja lanjutkan karena udah jadwalnya. Lanjut pembelajaran kita sekarang, kita agak cepat ya, karena bentar lagi kita udah mau mengadakan ujian ya. Jadi kita langsung cepat pembahasannya. Lihat sekarang lihat sekarang kita lihat baitnya ya. Mu'alif rahimahullah menjelaskan di dalam baitnya, wa zannu fil ibadati mu'tabaru ya, wa nafsul amri fil uqudi i'tabaru. Ya, sekarang zon atau zon itu apa? Siapa yang tahu zon? Zon itu prasangka ya. Kalau ilmu itu dia 100%, kalau zon itu dia 50% ke atas ya, 50% sampai 99% ya. Kalau syak, kalau zon ini 51% sampai 99%, pokoknya dia mendekati kebenaran. Kalau zon, kalau syak ini dia 50%, kalau waham itu dari 1% sampai 49%. Jadi ada syak, ada waham, ada zon ya. Kalau jahal itu 0%. Paham ya? Ini tentang ilmu. Jadi kalau zon di dalam ibadah, maka dia mu'tabar, maka dia diakui ya. Ketika kita zon di dalam ibadah, misalnya kita ragu-ragu, kita udah ruku apa belum di dalam solat, zon kita bilang udah ruku, berarti ruku ini yang diakui oleh syariat, berarti kita udah ruku ya. Berarti, atau misalnya zon kita udah 2 atau 3 rakaat, maka kita ketika zon kita mengikuti zon kita, maka itu diakui. Wa nafsul amar, dan begitu juga fil uqud ya, berarti di dalam uqud, maksudnya jual beli atau akad-akad selain ibadah, maka zon ini dia diakui oleh syariat dan dihukumi dengannya. Lihat sekarang kaidah khamisah wal isrun. Huma qaidatani minal qawaidil usuliyah wa rubbama takunani aidan minal qawaidil fiqhiyah wa hiya hal mu'tabaru ma fi dhannil mukallafi fi tasarrufihi awil mu'tabaru fi nafsil amr. Al-ghalib annal mu'tabara fil ibadati az-zann wa fil muamalat ma fi nafsil amr. Lihat sekarang ya,
Di dalam kaidah ke-25 yang mana kaidah ini menjadi kaidah usuliyah dan menjadi juga kaidah fiqhiyah. Siapa yang tahu beda antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah? Siapa yang tahu bedanya? Kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Kalau kaidah usuliyah ini dia diambil dari kata benar-benar kandungan. Kaidah-kaidah ini diambil dari kandungan kata Al-Quran atau kandungan kata-kata yang ada di dalam dalil. Contohnya, al-amru yadullu alal wujub, ya. Al-aslu fil amar wujub, wajib. Nah, perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Maka ini namanya kaidah usuliyah karena dia benar-benar diambil dari lafaz Arab, yaitu amar, ya. Itu dia maksudnya. Adapun kaidah fikih, maka dia kaidah-kaidah yang udah diramu atau udah diracik oleh para ulama. Contohnya al-umur bimaqasidiha, ya, misalnya. Siapa itu? Siapa itu tadi yang berisik? Zuhriyah. Ya. Oh, bukan. Jangan lagi berisik. Ya, lihat sekarang. Jadi kaidah fikih itu sudah diracik oleh para ulama. Ya, dia diambil dari keadaan-keadaan fikih. Contohnya al-umur la yadullu bisyak, al-umur bimaqasidiha dan seterusnya. Akan tapi kaidah usuliyah itu dia benar-benar murni diambil dari kata-kata bahasa Arab atau lafaz di dalam bahasa Arab, seperti al-amru yadullu alal wujub atau an-nahyu yadullu ala tahrim dan seterusnya. Itu dia bedanya. Nah, kemudian kita lihat, jadi kaidah ini itu termasuk kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Huma mu'tabar halil mu'tabaru ma fi dzannil mukallaf. Apakah zon mukallaf ini dia diakui? Apakah diakui apa yang ada di dalam zon mukallaf? Maksudnya prasangka seorang hamba itu diakui apa enggak di dalam syariat? Ya, di dalam syariat, di dalam dia mengerjakan ibadah, ya, atau selainnya, maka jawabannya bahwasanya al-ghalib annal mu'tabaru fil ibadati zon, ya. Maka kebanyakan, ya, yang diakui oleh syariat di dalam ibadah maka itu zon. Maka zon ini dia diakui oleh syariat. Paham, ya? Karena kebanyakan hukum-hukum fikih ini dari zon. Kenapa zon? Kita enggak bilang hukum-hukum fikih itu kebanyakannya ilmu bukan zon. Kenapa? Karena dia enggak pasti 100%, ya. Karena hampir semua di dalam permasalahan fikih, ya, baik itu salat, wudu, itu pasti ada perselisihan ulama. Yang namanya perselisihan pasti itu zon, bukan ilmu. Kecuali kalau dia udah ijma, itu baru namanya ilmu. Paham, ya? Nah, dan zon ini dia itu diakui oleh syariat dan dia termasuk ilmu juga, ya. Akan tapi tidak ilmu pasti, akan tapi ilmu nadhari, ya. Akan tapi zon ini dia yang diakui kebenarannya oleh syariat. Maka zon seorang hamba ketika dia sudah benar-benar meneliti, maka itu diakui oleh syariat. Begitu juga di dalam selain syariat seperti ukud, ya, akad-akad, dan begitu juga muamalat, ya, seperti sosial, seperti jual beli dan seterusnya. Misalnya zalik, contohnya rajulun ghalaba ala dhannihi annahu tafa sab'atu aswatin, ya. Yubna ala hadza dhanni wa idza qadara annahu lam yatuf illa sittata aswatin fa innahu la yalzimu syai'un li anna hadhihi al-mu'amalati mu'amalata bainahu wa baina rabbih li anna Allah ta'ala mahallu afli was-samah. Lihat sekarang contohnya, ketika ada seorang laki-laki yang dia tawaf di Ka'bah. Nah, kalau tawaf itu berapa? Tawaf itu berapa? Telah lengkap tawaf itu berapa? 7 putaran. Nah,
Nah, ketika dia ragu, dia ini udah tawaf 7 putaran atau 6 atau masih 6, maka ketika zonnya kayaknya nih yang paling condong dia ini udah tawaf 7 kali putaran, ya. Nah, maka syariat membenarkan zonnya si orang ini. Jadi syariat membenarkan zon si pelaku tawaf ini. Jadi ketika dia sudah berprasangka bahwasanya dia itu telah 7 kali putaran, maka prasangkanya ini diakui, walaupun pada kenyataannya dia hanya atau baru tawaf 6 kali putaran, enggak sampai 7. Akan tapi ketika dia benar-benar zon itu 7 rakaat, 7 kali putaran, maksudnya bukan zon dibuat-buat, ya. Akan tapi dia benar-benar berprasangka bahwasanya dia ini udah tawaf 7 rakaat, 7 kali tawaf, bukan rakaat ya, 7 kali tawaf, 7 kali putaran, bukan 6, maka Allah berada pada prasangka hambanya, ya. Maksudnya Allah telah mengampuninya, karena Allah tahu dia ini sengaja atau pura-pura lupa atau memang benar-benar ragu, ya. Dan ragu dan dia yakinnya, maksudnya prasangkanya kepada 7 putaran, padahal 7 putarannya ini salah. Yang benarnya dia 6 putaran. Akan tapi ketika prasangkanya ini dia benar-benar yakin dengan prasangka ini, maka Allah mengampuninya. Li'anna hadzal muamalah, karena maka ketika dia walaupun pada kenyataannya 6 kali putaran, maka dia tidak diwajibkan melakukan apapun, karena dia telah yakin telah melakukan 7 putaran, telah tawaf 7 putaran. Itu dia maksudnya. Li'anna hadzal muamalah, karena ini adalah perlakuan antara Allah dan antara hamba dan Rabb-nya, hamba dengan Allah, dan Allah selalu mengampuni hambanya ketika hambanya melakukan kesalahan, dan kesalahan itu tidak diketahui oleh hambanya, ya. Sama seperti tadi, dia ternyata salah, dia baru 6, akan tapi dia yakinnya 7 putaran, maka Allah mengampuninya, ya, karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu dia maksudnya. Paham? Ya, begitu juga contohnya kita sholat. Ini udah 4 rakaat atau masih 3? Kita sholat zuhur, ini udah 4 rakaat apa masih 3? Nah, akan tapi kita condongnya kepada 4 rakaat, ya. Dan kita sholat sendiri, ya. Kita condongnya 4 rakaat, walaupun pada kenyataannya kita baru sholat 3 rakaat. Akan tapi ketika kita benar-benar berprasangka, ya, berprasangka bahwasanya ini nih udah 4 rakaat, akan tapi bukan disengaja, bukan pura-pura lupa, bukan pura-pura enggak tahu, ya. Akan tapi benar-benar kita ragu dan keyakinan kita, prasangka kita salah, maka Allah mengampuni prasangka kita. Bukan berarti kita boleh berprasangka begitu, ya. Karena Allah Maha tahu tentang hati kita, apakah hati kita bohong ataukah hati kita benar-benar enggak tahu. Paham ya semuanya, ya? Kadzalika aidan law aftara, ya. Ya. Kadzalika aidan law aftara batni ghurubi syamsi walam yabqa lahul amru hatta law farada annahu fi nafsi annahu aftara qabla ghurubi syamsi, ya. Wala hadza fakish. Nah, lihat sekarang ketika seorang kadzalika aidan law aftara bidzanni ghurubi syamsi walam yabqa lahul amru hatta law farada annahu fi nafsihi annahu aftara qabla ghurubi syamsi. Lihat sekarang ketika seorang berprasangka, ya, dia ragu, berprasangka bahwasanya dia ini telah berbuka puasa setelah terbenam matahari, dan dia juga tidak mengetahui sampai
ya, dan dia juga masih ragu sampai dia yakin bahwasanya dia telah berbuka puasa. Nah, maka ya, dia ini dengan zonnya ini ya, Afan, kita ulangi bahwasanya ketika seorang berbuka puasa dengan prasangka bahwasanya sepertinya matahari udah terbenam nih, udah nggak kelihatan lagi. Nah, maka dia tetap dalam hukumnya yaitu sah, ya, sah buka puasanya, kecuali dia benar-benar jelas ya, bahwasanya dia benar-benar jelas bahwasanya ada orang yang ngasih tahu, atau ternyata dia naik ke gedung tinggi ya, ke tempat yang tinggi, rupanya matahari belum terbenam, maka dia tahu dia berbuka puasa sebelum matahari terbenam. Maka ketika dia udah tahu jelas, maka dia itu baru batal puasanya ya, atau tidak diakui puasanya karena dia tidak tahu. Karena dia sudah tahu, Afan. Akan tapi ketika dia tidak tahu dan zonnya itu zonnya itu menunjukkan bahwasanya ini udah terbenam nih matahari ya. Nah, maka di sini dia boleh berbuka puasa. Akan tapi zonnya ini bukan asal zon, bukan asal kita boleh berprasangka kayaknya udah nih, nggak boleh. Akan tapi zonnya ini maksudnya telah diteliti terlebih dahulu, dilihat di atas tempat yang tinggi gitu. Walaupun nanti pada kenyataannya dia salah ya. Nah, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai jelas bagi dia bahwasanya yang dia zonnya ini salah ya, sampai jelas bagi dia kenyataannya bahwasanya ini belum terbenam matahari, maka itu berbeda hukum ya. Maka itu pada asalnya puasanya tetap diterima karena sebelumnya dia nggak tahu. Akan tapi dia itu ada hukum tersendiri, berbeda dengan hukum zon yang tadi. Paham ya? Contohnya lagi, a'ta ya, ana rajulun a'ta zakatahu li syakhsin bi zanni annahu ahlu zakatihi faidza'u hatta law tabayyana fima ba'du annahu laisa ahlan li zakat. Nah, ketika seorang mengeluarkan zakat kepada seorang yang mana pemberi zakat ini berprasangka bahwasanya orang ini adalah orang yang berhak menerima zakat, maka zakatnya tetap diterima ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sampai dia jelas bahwasanya udah jelas, misalnya ada orang yang ngasih tahu bahwasanya yang dikasih zakat itu bukan orang yang berhak menerima zakat, maka itu dia harus memberikan zakat kepada orang lain karena zakatnya belum diterima Allah. Kecuali kalau dia memang belum tahu ya, belum jelas padanya permasalahan itu ya, dia tetap berada di dalam zonnya dan Allah mengampuninya. Paham ya? Paham nggak masalah zon ini? Jadi zon ini kita nggak tahu ya, apakah zon ini benar atau enggak. Yang tahu hanya Allah. Ketika kita berada pada zon kita, yang mana zon ini mendekati kebenaran, nah itu hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, walaupun kenyataannya salah, maka Allah mengampuni kita karena kita nggak tahu kebenarannya. Akan tapi kalau kita udah jelas kebenarannya, misalnya ada orang yang ngasih tahu bahwasanya prasangka kita itu salah, maka itu kita harus melakukan, atau ibadah kita itu belum lengkap, belum sah, karena kita udah tahu bahwasanya apa yang kita lakuin itu belum lengkap. Paham? Berbeda dengan ketika zon kita tidak mengetahui itu benar atau salah ya. Paham ya? Ini permasalahan zon ya. Wa ma fil uqud, adapun di dalam uqud, di dalam masalah akad atau jual beli, faqalu, maka mereka mengatakan, para ulama mengatakan, innal mu'tabara da'wahu nafsul amr wa masalu lidzalika rajulan ba'a syai'an yadhunnuhu li ghairihi summa tabayyana annahu lahu faqala fal bai'u sahihu li anna al ibrah bima fi nafsil amr.
Contohnya di dalam jual beli, bahwasanya yang diakui di dalam jual beli adalah prasangka seseorang tersebut. Contohnya, ketika tidak ada yang memberitahunya, maka yang diakui oleh syariat adalah prasangkanya. Contohnya, ya, rajulan, ketika seorang menjual sesuatu, ya, bahwasanya seorang rajulan ba'a syai'an, menjual sesuatu, ya, yazunnuhu, ya, yang mana dia mengira bahwasanya sesuatu ini li ghairihi, ya, bukan punyanya, bukan punya dia, ya. Jadi dia menjual suatu barang. Nah, barang ini bukan punya dia, tapi dia jual gitu. Nah, ya. Kemudian tabayyana annahu lahu, rupanya, ya, yang dijual ini rupanya ada yang ngasih tahu, atau ada sesuatu yang menjelaskan bahwasanya yang dijual ini rupanya punya dia, ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya jual belinya ini sah, walaupun pada asalnya dia mengira yang dijual ini bukan punya dia, ya. Ketika yang dijual ini bukan punya dia, maka jual belinya tidak sah. Akan tapi ketika sudah jelas bahwasanya yang dijual ini adalah punya dia, maka jual belinya itu sah, ya. Ya, fal bai'u shahih li'anna al-ibrah bima fi nafsil amar, ya. Ya, bahwasanya ibrahnya, ya, yaitu adalah fi nafsil amar, sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan zon si pelaku jual beli tersebut. Kemudian rajulun, apa ini tulisannya? Ya, li Zaid wa huwa warisu li Zaid, ya, lakinnahu lam ya'lam bi mautihi summa alima annahu mata, kila anna kila an yabi hadhihi sayarat allati warasaha minhu, fal bai'u sahih li'annahu ibrah bima fi nafsil amar fil muamalat. Lihat sekarang, ketika seorang menjual mobil kepada Zaid, ya, ketika seorang memberikan hadiah kepada Zaid, wa huwa warisu Zaid, ya. Nah, rupanya dia adalah pewaris dari Zaid. Nah, dan dia tidak mengetahui bahwasanya Zaid ini telah meninggal, ya. Kemudian setelah itu dia mengetahui Zaid ini meninggal. Kila an yabi'a haji sayarat allati warasaha minhu. Maka para ulama mengatakan bahwasanya, ya, bahwasanya dia boleh menjual, ya, maksudnya boleh, bahwasanya dia boleh menjual mobil yang diwariskan dari si Zaid tersebut. Fal bai'u shahih li'anna al-ibrah bima fi nafsil amar fil muamalat. Maka jual beli, ya, yang mana jual beli ini dia menjual mobilnya, yaitu mana ini mobil si seseorang, yang mana mobil ini ternyata punya dia, bukan punya si Zaid, karena ternyata Zaid ini telah meninggal dan mobilnya diwariskan kepadanya. Paham, ya? Jadi contoh orang ini itu adalah keluarga si Zaid. Nah, Zaid ini orang ini adalah pewaris si Zaid. Kalau Zaid meninggal, maka mobil ini adalah punya si orang ini. Akan tetapi orang ini nggak tahu kalau si Zaid ini
belum udah meninggal, taunya si Zaid ini belum meninggal. Jadi mobil ini masih punya si Zaid, bukan punya si laki-laki ini, karena laki-laki ini bakal punya mobil ini ketika Zaid telah meninggal, karena dia mewarisi harta si Zaid, paham ya? Nah, kemudian dia menjual mobil ini sebelum Zaid meninggal. Nah, kemudian dia mengetahui bahwasanya Zaid itu telah meninggal, maka jual belinya ini sahih, ya, sah. Kenapa? Karena ternyata yang dijual ini adalah mobilnya. Walaupun pada pertama kali dia menjual, dia berprasangka bahwasanya mobilnya ini bukan punya dia, akan tapi pada akhirnya dia mengetahui bahwasanya si Zaid ini telah meninggal dan mobil ini adalah warisan, dan yang mana warisan ini menjadi harta dia, maka jual belinya sahih. Paham ya? Itu tentang zon. Jadi Allah bersama prasangka hambanya, ya. Itu dia maksudnya. Kemudian kita lanjutkan. Setelahnya, lakin idza tabayyana dzan khata fabari az-zimmah sahil khata. Nah, hadzal bait wallazi ba'dahu tamat lisabiq wa hiya fil ibadati, ya, fi ma yumkin talafihi wa tadarakahu, ya. Fi ma yumkin talafihi wa tadarakahu, ya. Watadarakuhu, ya. Lihat sekarang, maka bait ini kita artikan dulu baitnya. Akan tetapi ketika jelas, ya, bahwasanya prasangka ini salah, ini melanjutkan bait yang sebelumnya. Ketika jelas prasangka ini salah, maka, ya, hal yang dilakukan ketika sebelum jelas itu semuanya batal, maka dia harus mengulang kembali dan membenarkan yang salahnya itu, ya, paham ya? Wal bait, maka bait ini itu menjelaskan atau melengkapi apa yang bait sebelumnya di dalam ibadah, ya, yang mana ini, ya, harus dengannya. Contohnya, masalu an yusolli rajulun, misalnya seorang an yusolli wa yazunnu annahu ala wudu'i thumma tabayyana annahu lam yatawadda fahuna yajib alaihi yatawadda, ya, wa yu'id salatahu, ya. Lihat sekarang, ya, ketika seorang mengira bahwasanya dia telah wudu, ya, kemudian dia sholat, ya, rupanya setelah sholat dia baru sadar kalau dia ini rupanya tadi udah batal, belum wudu lagi. Nah, maka dia wajib untuk mengulang sholatnya, karena dia udah yakin padanya bahwasanya dia belum wudu, ya, kecuali kalau dia belum yakin dan dia mengira dia telah wudu, maka itu tetap sah. Akan tapi ketika dia telah yakin atau ada yang ngasih tahu bahwasanya dia rupanya udah batal wudunya, maka dia wajib mengulangi wudunya. Wala ba'ala dzannihi arba'an summa tabayyana lahu ba'da dzalik annahu innama shalla salasan yajib alaihi an ayyakmila arba'an ayyukammila arba'an in alima fi zamanin qarib, in alima fi zamanin qaribin au yu'idu sholata min awaliha in alima ba'da zamanin ba'idin. Lihat sekarang, ketika seorang mengira bahwasanya dia telah sholat 4 rakaat, ya, dia udah selesai sholatnya, kemudian baru sadar bahwasanya dia baru sholat 3 rakaat bukan 4 rakaat, maka dia wajib untuk berdiri lagi dan menyempurnakan rakaat ke-4 apabila dia ingatnya sebentar, maksudnya dia baru selesai sholat dia langsung teringat, ya, ingatnya cepat. Nah, akan tapi dia ketika dia ingatnya lama, maksudnya udah lama, udah berapa jam, kemudian dia baru ingat rupanya tadi dia baru sholat 3 rakaat bukan sholat 4 rakaat, maka dia wajib mengulang sholatnya dari awal sampai akhir, gitu dia maksudnya, ya. Nah, akan tapi ketika dia tidak sadar, tetap tidak jelas baginya, tetap tidak pasti, dan dia sesuai dengan prasangkanya bahwasanya dia udah sholat 4 rakaat, akan tapi
kenyataannya dia baru sholat 3 rakaat, maka ketika dia belum sadar dan belum pasti baginya, maka Allah selalu mengampuninya dan berada di prasangkanya, karena Allah mengetahui bahwasanya dia ini tidak disengaja dan benar-benar tidak tahu tentang kenyataannya. Paham ya? Jadi ketika dia udah jelas bahwasanya prasangkanya ini salah, maka dia wajib melengkapi kesalahannya ini, baik itu mengulang ataupun melengkapi. Akan tapi ketika tidak jelas, tidak tabayyana, ya, belum jelas, maka dia berada tetap di prasangkanya, ya, maka Allah tetap menerima apa yang diprasangkainya, baik itu kenyataannya salah ataupun benar. Paham ya? Itu dia tentang kaidah ke-25 ya. Kaidah ke-25 ini mencakup 4 bait ini ya. 1 2 3 4 ya. Kemudian kita lanjut. Ya, udah habis waktunya ya. Ya, kita lanjut nanggung ini. Karajuli sholat kubaila waqti wal yu'idu sholatahu ba'dal waqti. Hadza misalu sabaq ya. Misalu lima sabaq rajulun shalla qabla al waqti yazunnu anna al waqta qad dakhala summa tabayyana anna al waqta lam yadkhul fa innahu yu'idu sholata wa takunu sholatul awwal nafilatan lahu. Ya, ketika dia sholat, ya, rupanya dia mengira udah masuk waktu sholat, rupanya pada kenyataan belum masuk waktu sholat, ya. Kemudian habis selesai sholat baru azan, berarti tadi sholatnya belum masuk waktu sholat, maka dia harus mengulang lagi sholatnya, ya. Maka sholat yang kedua ini ketika telah masuk waktu itu namanya sholat wajib, ya, sholat 5 waktu itu. Akan tapi sholat yang pertama yang mana dia sholat sebelum masuk waktu, maka itu dihitung sholat sunnah. Itu dia maksudnya. Akan tapi ya, itulah dia maksudnya. Paham ya? Ini yang disebutkan. Akan tapi intinya iza tabayyana, ketika udah jelas yang prasangkanya ini dia benar atau tidak. Ketika belum jelas, maka Allah selalu bersama apa yang diprasangkai hambanya. Maka Allah selalu mengampuninya ketika prasangkanya itu salah. Tapi prasangkanya bukan asal prasangka, akan tapi prasangka yang telah benar, ya, prasangka yang sesuai yang telah ditelitinya. Itu dia maksudnya. Sudah habis waktunya ya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 8 orang. Ya, 8 orang aja tadi. Udah ini belum ya?